Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fathul Adim dengan NBI 143200096. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil kerja dari saya terkait evaluasi akhir semester tahun ajaran 2020-2021. Langsung saja ke soal yang pertama. Diketahui hasil dari uji analisis distribusi butir suatu tanah adalah sebagai berikut. Persentase butiran yang lolos ayakan nomor 10 sama dengan 100%. Persentase butiran yang lolos ayakan nomor 40 sama dengan 45 plus E. Dengan ketentuan nilai N sama dengan NBI terakhir, yakni yang ke-6. Didapat hasil sebesar 51%. Persentase butiran yang lolos ayakan nomor 200 sama dengan 45 plus X dengan hasil 51%. Diketahui dari tanah yang lolos ayakan nomor 40 nilai batas cair atau LL adalah 25 plus N, didapat hasil 31. Dan nilai indeks plastisitas atau PI adalah 5 plus N, didapat sebesar 11. Maka klasifikasikan tanah tersebut menggunakan sistem AASHTO. Oke, berikut adalah penyelesaian dari soal yang pertama. Diketahui bahwasannya tadi presentase butiran tanah yang lolos ayakan nomor 200 sebesar 51%. Nah, kita lihat pada kualifikasi umum, yakni untuk nilai yang kurang dari 35% atau nilainya lebih kecil dari 35%, maka digolongkan pada material granuler. Sedangkan untuk nilai yang presentase yang lolos lebih dari 35% itu digolongkan ke dalam tanah lanau atau lempung. Tadi sudah disebutkan bahwa nilai presentase yang lolos sebesar 51%, maka untuk presentase tersebut tergolong dalam tanah lanau atau lempung. Nah, selanjutnya untuk batas cair. Nah, batas cair ini diketahui dengan nilai sebesar 31. Kita lihat pada tabel batas cairnya. Dari golongan A4 hingga golongan A7, manakah yang paling cocok? Dari golongan A4 hingga A7, bahwasannya yang cocok hanya pada golongan A4 dan A6. Karena di situ disebutkan bahwasannya nilai maksimalnya sebesar 40, sedangkan nilai batas cairnya sebesar 31. Untuk selanjutnya kita lihat pada indeks plastisitas atau PI. Diketahui nilai PI-nya sebesar 11. Nah, maka kita lihat pada tabel PI-nya. Dari kedua golongan tersebut, manakah yang paling cocok? Golongan A4 atau A6? Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa nilai PI-nya sebesar 11. Maka nilai tersebut tergolong dalam golongan A6 karena di sini disebutkan bahwa nilai minimal pada PI golongan A6 sebesar 11. Selanjutnya kita mencari indeks kelompok atau biasa disebut GI. Menggunakan rumus GI sama dengan F min. Selanjutnya kita mencari indeks kelompok dengan menggunakan rumus GI sama dengan F dikurangi 35 buka kurung 0,2 ditambah 0,005 buka kurung LL kurangi 40 tutup kurung ditambah 0,01 buka kurung F dikurangi 15 tutup kurung buka kurung lagi PI dikurangi 10 tutup kurung. Nah, untuk nilai F-nya ini terdapat dari nilai presentasi butiran yang lolos pada ayakan nomor 200. Jadi untuk nilai F-nya ini kita isi sebesar 51 dikurangi 35 buka kurung 0,2
ditambah 0,005 buka kurung 31 dari nilai LL dikurangi 40 tutup kurung ditambah 0,01 buka kurung nilai F-nya tadi 51 dikurangi 15 kita masukkan untuk nilai PI-nya sebesar 11 dikurangi 10. Maka nilainya ketemu sebesar 2,84. Jika dibulatkan nilainya menjadi 3. Jadi kesimpulannya untuk tanah ini diklasifikasikan dalam golongan A6 3. Pada soal yang kedua ini diketahui suatu distribusi ukuran butiran suatu contoh tanah adalah sebagai berikut. Pada tabel outer limit terdapat batas cair dan plastic limit. Tanah A mempunyai batas cair sebesar 35 plus N sama dengan 41 dengan plastic limitnya 28. Sedangkan tanah B terdapat batas cairnya sebesar 32 dan plastic limitnya sebesar 26. Dan juga diketahui untuk nilai D10 sebesar 0,085 mm, D30 0,12 mm, D60 sama dengan 0,135 mm. Klasifikasikan tanah-tanah tersebut menggunakan sistem klasifikasi USCS. Pada kurva di samping, tanah A mempunyai nilai sebesar 8% lebih halus dibandingkan 0,075 mm pada ayakan nomor 200. Hal tersebut digolongkan ke dalam tanah kasar. Nah, untuk selanjutnya kita mencari untuk tanah A terlebih dahulu. Diketahui bahwasanya batas cairnya sebesar 41, plastic limitnya 28, dan PI-nya 13, menggunakan rumus PL sama dengan LL dikurangi PI. Setelah itu kita mencari CU. Nilai CU menggunakan rumus sama dengan D60 per D10, ketemu sebesar 1,59, nilainya kurang dari 6. Selanjutnya kita mencari nilai CC. Nilai CC menggunakan rumus dengan D30 pangkat 2 per D10 dikali D60. Ketemu sebesar nilai 1,25, nilainya lebih dari 1. Nah, kita masukkan ke dalam tabel manakah yang paling cocok. Untuk nilai PI-nya tadi kan 13 tuh. Sedangkan di sini bahwasanya dijelaskan nilai PI lebih dari 7 tergolong ke dalam golongan SC, klasifikasi SC. Sedangkan untuk nilai CU dan CC di sini dijelaskan bahwa untuk nilai CU yang lebih dari 6 dan nilai CC-nya antara 1 dan 3 itu tergolong dalam SW. Kan tetapi untuk nilai CU pada kali ini itu kurang dari 6. Hal tersebut tergolong dalam kelompok klasifikasi pada tanah SP. Selanjutnya pada tanah B, diketahui batas cairnya sebesar 32, plastic limitnya 26, nilai PI-nya sebesar 6 atau masuk daerah arsir, dan persentase tanah yang lolos 60% dikatakan tanah halus. Jadi gini, untuk nilai PI yang bernilai 6 itu nilainya masuk ke dalam daerah arsir. Karena di sini dijelaskan bahwa untuk nilai yang antara 4 sampai dengan 7 itu tergolong dalam klasifikasi pada tanah CL dan ML. Jadi untuk kesimpulannya, tanah B ini termasuk dalam klasifikasi CL dan ML. Selanjutnya nomor 3, diketahui hasil dari suatu uji felling head di laboratorium untuk suatu contoh tanah pasir halus yang diketahui diameter 250 dan panjang 300 mm adalah sebagai berikut.
Perbedaan tinggi konstan sama dengan 500 plus N dikali 10, dapat hasil 560, dan waktu untuk mengumpulkan air sebesar 2 plus N didapatkan sebanyak 8 menit. Untuk volume airnya yang dikumpulkan sebesar 350 plus N cc sama dengan didapat nilai 356 cc, dan temperatur airnya 24 derajat Celcius. Maka tentukan nilai koefisien rembesan untuk tanah tersebut pada kondisi temperatur 24 plus N. Didapat suhu sebesar 30 derajat Celcius. Berikut merupakan penyelesaian dari soal yang ketiga. Diketahui nilai Q sama dengan 356 cc dijadikan milimeter kubik menjadi 356 dikali 10 pangkat 3. Lalu nilai L sama dengan 300 mm, nilai A sebesar 560 mm, nilai T sama dengan 8 menit, kita jadikan second terlebih dahulu, dikali 60 sama dengan 480. Lalu nilai A menggunakan rumus Pi per 4 dikali 250 pangkat 2 sama dengan 49 plus 87,39 mm persegi. Lalu kita mencari nilai K dengan rumus Q kali L per H kali A kali T. Nilai Q kita masukkan dikali 56 dikali 10 pangkat 3 dikali 300 per 560 dikali 49087,39 dikali 480. Sama dengan 8,09 dikali 10 pangkat 3 satuan milimeter per second. Kita jadikan menjadi sentimeter per second dengan hasil 8,09 dikali 10 pangkat 4. Selanjutnya kita disuruh mencari koefisien pada suhu 30 derajat Celcius. Nah, menggunakan rumus viskositas 24 derajat dibagi viskositas 30 derajat Celcius dikali K 24 derajat Celcius. Nah, untuk nilai viskositas pada suhu 24 dan 30 ini melihat pada tabel di sini. Untuk viskositas 24 derajat Celcius nilainya sebesar 0,910, lalu untuk yang 30 derajat Celcius nilainya sebesar 0,797 dikali 8,09 dikali 10 pangkat 4 sama dengan 1,142 dikali 8,09 dikali 10 pangkat 4 sama dengan 9,238 dikali 10 pangkat 4. Satuannya cm per second. Lanjut soal yang keempat. Berikut merupakan gambar dari bor auger di mana akan ditentukan suatu koefisien rembesan suatu tanah bila diketahui bahwa nilai R sama dengan 10 ditambah N sama dengan 16 cm, nilai L sama dengan 250 ditambah N cm sama dengan 256 cm, dan delta Y sama dengan 40 plus N sama dengan 46 cm. Delta T-nya sama dengan 3 menit, kita jadikan menjadi detik, menjadi 180 detik. Dan Y sama dengan 300 plus N sama dengan 306 cm. Dari data tersebut, tentukan koefisien rembesannya. Berikut merupakan penyelesaian dari soal yang keempat. Diketahui nilai R sama dengan 16 cm, nilai L-nya sebesar 256 cm, delta Y sama dengan 46 cm, dan delta T sama dengan 180 detik, nilai Y-nya sama dengan 306 cm. Selanjutnya kita menggunakan rumus K sama dengan 40 per buka kurung 20 plus L per R tutup kurung, buka kurung lagi, 2 dikurangi Y per L, tutup kurung, dikali, tutup kurung, buka kurung, R per Y, tutup kurung, buka kurung lagi, delta Y per delta T, tutup kurung.
Lalu kita masukkan nilainya 40 per 20 plus 256 per 16. 2 dikurangi 306 per 256 dikali 16 per 306 dikali 46 per 180 sama dengan 1,84508 dikali 10 pangkat 2 cm per detik. Selanjutnya soal yang kelima. Diketahui suatu hasil uji analisis ayakan serta uji batas cair dan batas plastis untuk butiran yang lolos ayakan nomor 40 dari beberapa contoh tanah diberikan seperti di bawah ini. Karena NBI saya berakhiran dengan angka nomor 6, maka tanah nomor saya yakni yang ke-6. Langsung saja ke penyelesaian. Berikut merupakan penyelesaian soal yang kelima. Diketahui bahwasanya presentase butiran tanah yang lolos ayakan nomor 200 sebesar 30%. Nah, kita lihat pada klasifikasi umum bahwasanya untuk nilai yang kurang dari 36% itu termasuk ke dalam material granular atau tanah kasar. Lalu kita lihat pada batas cair atau LL sebesar 25. Nah, kita lihat pada tabel batas cairnya manakah yang cocok untuk nilai 25. Dari A1, A2 itu yang memenuhi hanyalah untuk A2, 4 dan A2, 6. Selanjutnya kita lihat pada tabel indeks plastisitas atau nilai PI sebesar 16. Ya, dari kedua golongan tersebut, manakah yang paling cocok antara A24 dan A26? Jadi untuk nilai PI diketahui sebesar 16, untuk golongan A24 tidak mungkin karena di situ disebutkan bahwa nilai maksimalnya sebesar 10, maka golongan yang cocok adalah A26. Selanjutnya kita mencari indeks kelompok atau yang biasa disebut GI dengan rumus F dikurangi 35 buka kurung 0,2 ditambah 0,05 dikali LL dikurangi 40 plus 0,01 dikali F min 15 tutup kurung buka kurung PI dikurangi 10. Lalu kita masukkan nilai F-nya sebesar 30. Lalu kita masukkan nilai F-nya sebesar 30 didapat dari presentase butiran tanah yang lolos dikurangi 35, 0,2 plus 0,05 dikali nilai LL-nya 25 dikurangi 40 plus 0,01 buka kurung 30 dikurangi 15 tutup kurung buka kurung nilai PI sebesar 16 dikurangi 10 sama dengan 0,275. Maka kalau dibulatkan menjadi 0,3. Jadi kesimpulannya untuk tanah ini diklasifikasikan ke dalam golongan A26 0,3. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.